Hidup tuh emang berat, dan kita gampang banget down kalau ditolak, gagal, atau dicaci. Sampai kita sering mikir, kenapa sih hidup gue gini banget? Tapi, kalau ada yang paling berat ujiannya, itu Rasulullah. Beliau dihina, diusir, dilukai. Tapi cara beliau menghadapi masalah itu elegan banget. Ini adalah 3 cara Rasulullah hadapi badai masalah. Saat di Taif, setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki masa yang sangat berat hingga disebut tahun kesedihan. Dakwah di Mekah semakin ditolak keras, sehingga beliau mencoba mencari dukungan ke kota Taif, ditemani Zaid bin Harithah. Namun para pemimpin Bani Sakif menolak mentah-mentah, bahkan menghinanya. Mereka mengerahkan budak dan anak-anak untuk melempari beliau dengan batu hingga tubuh dan kaki berdarah. Zaid berusaha melindungi, tapi ikut terluka. Dengan penuh luka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi. Di bawah pohon anggur, beliau mengenadahkan tangan, memanjatkan doa dengan kata-kata yang menyayat hati. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya daya upayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Doa ini dikenal sebagai doa Taif, salah satu doa paling menyentuh dari beliau. Allah lalu menghibur beliau dengan mengutus Adas, seorang budak Nasrani yang membawa anggur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan senyum, mengucapkan Bismillah yang membuat Adas kagum dan akhirnya beriman. Sabar bukan berarti nggak sakit. Rasulullah tetap terluka, tetap sedih, tapi beliau memilih mengadu ke Allah, bukan mengutuk manusia. Kalau di Taif beliau diuji dengan rasa sakit dan hinaan, lain lagi saat harus hijrah. Di Mekah, penindasan Quraisy semakin berat. Banyak sahabat yang disiksa, sebagian hijrah ke Habasyah. Hingga akhirnya Allah izinkan Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Yathrib atau Madinah, setelah penduduknya berjanji melindungi beliau dalam Baiat Aqabah. Quraisy panik dan merencanakan pembunuhan. Rumah Rasulullah pun dikepung. Namun dengan izin Allah, beliau berhasil keluar tanpa terlihat, sementara Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya. Rasulullah lalu berangkat bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Saat musuh hampir menemukannya, Allah lindungi mereka dan Rasulullah menenangkan Abu Bakar, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40. Hijrah dilakukan penuh strategi. Asma binti Abu Bakar mengantar makanan, Abdullah bin Abu Bakar membawa berita, seorang penggembala menghapus jejak, dan penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid memandu rute yang jarang dilalui. Meski Quraisy mengumumkan sayembara besar, bahkan Surakah bin Malik hampir menangkapnya, tapi Allah selalu memberi perlindungan. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Madinah disambut meriah oleh kaum Ansor dengan syair Tala'al Badru Alaina. Tawakal sama dengan yakin sama Allah, tapi tetap usaha maksimal. Rasulullah pakai strategi matang, bukan asal jalan. Kalau saat hijrah Rasulullah ngajarin kita strategi plus tawakal, di Uhud pelajarannya lebih dalam lagi. Setelah kekalahan di Badar, Quraisy datang dengan 3.000 pasukan untuk menyerang Madinah. Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat, lalu memutuskan keluar menghadapi musuh dengan 1.000 pasukan. Beliau menempatkan 50 pemanah di bukit strategis dengan pesan tegas, jangan tinggalkan posisi apapun yang terjadi. Awalnya kaum muslimin menang, Quraisy kocar-kacir. Namun sebagian pemanah turun tergoda harta rampasan. Khalid bin Walid memanfaatkan celah itu menyerang dari belakang, hingga pasukan muslim porak-poranda. Rasulullah terluka parah, wajah berdarah, gigi patah, bahkan sempat dikira wafat. Tapi beliau tetap sabar dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Perang Uhud berakhir pahit, 70 sahabat syahid, termasuk Hamzah radhiyallahu an. Quraisy tak jadi menyerbu Madinah,
tapi mereka merasa menang secara moral. Kaum muslimin belajar pelajaran besar, jangan sekali-kali meremehkan perintah Rasulullah. Satu ketidaktaatan bisa membawa kekalahan. Kegagalan bukan akhir, tapi guru berharga. Setelah Uhud, kaum muslimin justru makin solid dan matang, dan menjadi awal dari keberhasilan di Perang Khandaq, Perjanjian Hudaibiyah, dan dalam jihad dan dakwah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau disakiti, sabar dan doa. Kalau ada masalah, usaha tambah tawakal. Kalau gagal, bangkit dan belajar lagi. Hidup emang berat, tapi Rasulullah SAW udah kasih teladan nyata gimana cara berdiri di tengah badai. Jadi, mulai sekarang kalau lagi jatuh, jangan berhenti. Lihat bagaimana Rasulullah SAW melangkah, lalu ikuti. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe biar nggak ketinggalan kisah inspiratif dari Rasulullah SAW berikutnya. Dan tulis di komentar, dari 3 kisah ini, mana yang paling kena di hati kamu?